Perang Rusia vs Ukraina hari ke-132, Putin kuasai timur Ukraina dan beri tugas baru ke pasukan Rusia. Bisnis.com, Jakarta-konflik Rusia vs Ukraina sudah memasuki hari ke-132 sejak awal invasi. Pada hari ini, Rusia telah mengumumkan kemenangan setelah berhasil mengambil alih wilayah timur Ukraina, Luhansk. Atas pencapaian tersebut, Presiden Rusia, Vladimir Putin memberikan ucapan selamat dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu yang disiarkan di televisi. Lalu Putin juga memberikan perintah baru untuk pasukannya agar beristirahat dan mempersiapkan diri untuk pertempuran selanjutnya. Unit militer yang mengambil bagian dalam permusuhan aktif dan mencapai kesuksesan kemenangan di Luhansk harus beristirahat dan meningkatkan kemampuan tempur mereka, ujar Putin. Mengutip dari Guardian Selasa 5/7/2022, Ukraina telah menyusun rencana pemulihan senilai US$750 miliar untuk masa depan pasca perangnya selama konferensi pemulihan Ukraina URK 2022 yang diselenggarakan di Lugano, Swiss. Ada tiga rencana fase pemulihan Ukraina. Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal mengatakan rencana pemulihan Ukraina sejauh ini memiliki tiga fase, yaitu 1. Berfokus pada perbaikan hal-hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pasokan air dan keperluan untuk pemulihan cepat Ukraina. 2. Berfokus pada pemulihan pasca perang seperti proyek perumahan sementara, rumah sakit dan sekolah. 3. Perencanaan terakhir adalah bagaimana tujuan dari Ukraina dalam jangka panjang. Berkibarnya kembali bendera Ukraina di Pulau Ular. Pasukan Ukraina akan mengibarkan bendera negaranya di Pulau Ular. Pengibaran tersebut akan dilakukan di sebuah pos strategis dan sebagai simbolis di Laut Hitam tempat pasukan Rusia mundur pekan lalu. Juru bicara militer Ukraina, Natalia Humenjuk mengatakan bahwa operasi militer di Pulau Ular sudah rampung dan kini pulau tersebut kembali menjadi milik Ukraina. Warga Inggris ajukan banding setelah divonis hukuman mati. Seorang warga negara Inggris, Aiden Aslin 28, telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan praksi-praksi Rusia di timur Ukraina akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Aiden Aslin yang merupakan mantan pekerja perawatan Inggris Ukraina dari Nottinghamshire sekaligus sebagai marinir Ukraina, ditangkap oleh pasukan Rusia di kota Mariupol yang terkepung pada bulan April. Rute alternatif pengiriman gandum yang terjebak di Ukraina. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan rute alternatif untuk mengambil gandum yang terjebak di Ukraina seperti melalui sungai Danube Eropa. Boris juga mengatakan bahwa dalam kondisi ini memerlukan bantuan dari negara lain seperti Turki. Orang-orang Turki sangat diperlukan untuk menyelesaikan ini. Mereka melakukan yang terbaik, kita akan semakin harus mencari cara alternatif untuk memindahkan gandum itu dari Ukraina jika kita tidak dapat menggunakan jalur laut, jika Anda tidak dapat menggunakan Bosporus, kata Boris kepada parlemen. Kapal kargo Rusia sedang diselidiki Turki saat melintasi wilayah mereka. Turki telah menghentikan sebuah kapal kargo berbendera Rusia di lepas pantai Laut Hitam dan sedang menyelidiki klaim Ukraina bahwa kapal itu membawa gandum curian, kata seorang pejabat senior Turki. Pembicaraan jaminan ekspor biji-bijian diadakan bersama Turki dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan akan mengadakan pembicaraan dengan Turki dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjamin jaminan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina. Hal tersebut Zelensky katakan pada konferensi pers bersama Perdana Menteri Swedia, Magdalena Andersson. Ukraina meminta Paus Fransiskus berdoa untuk mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan bahwa mereka telah memperbarui undangannya bagi Paus Fransiskus untuk mengunjungi negaranya dan mendesak agar Paus terus berdoa bagi rakyat Ukraina. Dubes Amerika Serikat kritik tindakan China saat invasi Rusia ke Ukraina. Duta Besar Amerika Serikat di China telah mengkritik tindakan yang dilakukan China saat Rusia menginvasi Ukraina dan mengatakan bahwa China seharusnya tidak menyebarkan propaganda
Rusia yang dilakukan dalam forum publik di negaranya. Rudal Rusia hantam bangunan sekolah di Kharkiv. Gubernur Kharkiv Oleh Snehubov melaporkan rudal Rusia telah menghantam sebuah sekolah menengah di distrik Kharkiv pada pukul 4 pagi hari ini. Inggris usulkan undang-undang untuk menangani disinformasi. Inggris mengusulkan undang-undang baru yang akan mewajibkan perusahaan media sosial seperti Facebook atau Twitter untuk secara proaktif menangani disinformasi yang diposting oleh negara-negara asing seperti Rusia untuk menghindari gangguan saat proses pengadilan atau